Semua orang butuh kebahagiaan, dan semua orang mencari itu. Buatku, mencari kebahagiaan gak segampang itu. Aku sudah mencoba bunuh diri selama 5 kali, menyakiti diri berkali-kali, karena aku ngerasa semua orang benci kepadaku, dan gak ada orang yang sayang sama aku. Aku pun benci diri sendiri, merasa gak berguna. Tapi aku ingin tetap berjuang dan bertahan di dunia ini demi diri sendiri dan orang-orang yang kusayang. Sekarang aku ada di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Dan aku hari ini tuh pingin konsul ke dokter Ade karena memang sudah jadwalnya. Karena sebelumnya memang aku dirawat inap di sini. Jadi yuk kita masuk ke dalam. Tadi aku habis screening, habis ceritain ke perawat apa yang aku rasain. Karena selama ini aku fase depresi dan maniknya naik turunnya cepet banget. Dan sekarang kita pengen ke dokter Ade. Halo. Udah baik. Terus kemarin itu aku pagi, udah beberapa hari ini, udah seminggu ini, pagi itu aku depresi. Itu diem banget, aku sampai diemin teman-teman aku. Triggernya nggak ada. Kamu, tentang kamu, triggernya. Ya itu tiba-tiba aja ada. Terus apa yang bikin kamu nggak nyaman yang lainnya? Tidur bisa? Tidur bisa karena obat. Oke. Tapi selama obat kamu masih udah ganti yang suntik atau tetap yang minum? Tapi masih disuruh minum. Oh, oke. Ya, sekarang kita lagi ada di dokter Ade. Dokter Ade itu adalah psikiater di Rumah Sakit Jiwa ini. Sekarang kita pengen wawancara dokter Ade. Dok, sebenarnya Ya. apa sih gangguan kesehatan mental itu? Gangguan kesehatan mental itu adalah suatu gangguan secara keseluruhan dan ada terjadi perubahan dari pola perilaku, pola berpikir, juga emosi yang terjadi, dan itu menyebabkan suatu hendaya atau ketidakmampuan dan menyebabkan penderitaan bagi yang pada saat itu mengalami gangguannya, sehingga fungsi kerjanya, fungsi belajarnya, fungsi sosialnya juga terganggu. Nah, jika ada orang mengalami gangguan mental seperti itu atau merasakan ciri-cirinya, itu harus kemana dok? Kalau dia harus kemana, ya cari yang profesional ya. Sebelumnya kalau misalnya dia tidak nyaman dengan lingkungannya, dan kalau dia ada yang bisa minta tolong, bantuan untuk dia curhat, dia cerita, dan kalau misalnya dia masih tidak mampu, ya mangga, dia harus cari pertolongan untuk profesionalnya, ke psikiater atau ke psikolog. Nah, gimana nih dok? Stigma buruk masyarakat di luar. Bagaimana dokter meyakinkan bahwa yaudah ayo ke rumah sakit jiwa aja, nggak apa-apa gitu. Gimana dok? Iya, jadi memang stigma tuh kita juga nggak bisa hilang ya, karena memang orang gangguan jiwa juga kan membuat orang lain juga nggak nyaman. Makanya kita di setiap waktu juga pasti ada ketidaknyamanan.
ada kesedihan, penderitaan yang terjadi. Selama hidup kita juga akan seperti demikian. Kalau kita mengerti apa yang terjadi di balik itu semua dari orang-orang yang mengalami gangguan, mungkin kita akan lebih coba untuk membuka hati kita untuk menolong mereka lebih baik. Kalau misalnya untuk mengurangi stigma, sederhana sih. Coba kamu lihat kalau kamu mengalami seperti apa yang dia rasakan, menurutmu gimana? Apakah kamu mau bantu dia? Apakah kamu juga akan seperti dia? Jadi seperti itu sih. Jadi saya rasa sih balik lagi ke diri masing-masing. Ada banyak orang juga yang menggunakan paling enggak untuk barang gangguan jiwa itu sendiri kan ada ketidaknyamanan juga. Kalau misalnya dia mengalami ketidaknyamanan, kalau dia memang nggak bisa melakukan tugasnya dengan baik, bukan berarti dia nggak mau, bukan berarti dia nggak bisa. Saya rasa sih itu sih. Stigma juga wajar karena memang mungkin dipolitisasi juga, bikin nggak nyaman juga karena memang kita juga nggak punya acuan. Untung sekarang di Indonesia juga kita punya undang-undang kesehatan jiwa. Saya rasa juga itu bisa mengurangi stigma, mengurangi kita bisa destigmatisasi dengan turunan-turunannya, mungkin akan jadi lebih baik lagi ya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Ya, selesai nih kita ngobrol sama dokter Adinya. Bye-bye. Hai, sekarang aku lagi ada di ruangan VIP. Sekarang kita masuk ya ke ruangan VIP. Halo, Buya dan ibu lainnya. Di sini itu kita punya 5 ruangan ya. Nah, untuk 3 ruangan itu khusus untuk VIP. Kemudian untuk 2 ruangan lagi khusus untuk kelas 1. Kalau VIP itu kan 1 kamar 1 tempat tidur ya. Kalau kelas 1 1 kamar itu 2 tempat tidur. Oke Bu, makasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama Vina. Sekarang kita ada di ruang akut. Di ruang akut namanya Raja Wali. Jadi sekarang kita masuk, oke? Iya boleh. Ini lihat CCTV-nya nggak ada. Tapi kalau nanti ada pasiennya Oh iya. Ini masih Ini bener-bener privasi. kayak film. Jadi kalau di ruang intensif 1 kamar 1 orang, karena kan mereka masih resiko ya, masih kondisinya agak gelisah. Oh tadi bareng tuh yang di sana yang Yang mana? perempuan. Itu ruang merpati, ruang tenang. Ruang tenang. Iya, kalau ruang intensifnya perempuan sama 1 kamar juga 1 pasien. Ada yang ribut banget terus nanganinnya gimana? Ya, di sini kan memang udah ada SOP-nya ya untuk pasien-pasien yang mengalami gaduh gelisah. Kalau memang itu beresiko membahayakan, ya kita lakukan sementara pengamanan pasiennya, lakukan dulu fiksasi fisik. Yaitu hanya untuk sementara sampai kita konsultasi ke dokter untuk dapat terapi obat. Biasanya obatnya dapat obat injeksi gitu. Jadi obat injeksi masuk, sudah bereaksi obatnya, pasien tenang kita lepas kembali. Karena kalau misalnya tidak dilakukan pengikatan sementara obat belum merespon, itu kan beresiko baik kepada petugasnya maupun ke pasien lain atau ke lingkungan gitu. Itu teman-temannya yang keren nih. Yang para jagoan di Raja Wali. Ini lagi disuntik ya? Dadah. Nah, tadi kan kita udah jalan-jalan tuh ke ruang VIP, ke ruang rawat jalan. Sekarang kita ke ruang rawat inap Merpati bersama Bu Aam. Ini dia Bu Aam. Aku pengen nanya nih Bu, apa sih Bu hambatan dan tantangan menghadapi pasien yang ada di rawat inap ini? Kalau tantangannya kan karena kita pasiennya unik ya, bukan pasiennya sakit demam kasih obat langsung sembuh, tapi ini kan kadang-kadang pasiennya itu emosinya kan tidak stabil. Kadang kalau lagi baik-baik, besok lusa mungkin akan berubah lagi, mungkin tantangannya seperti itu. Atau misalkan ada pasien yang diem, tidak bisa diajak ngobrol, tidak bisa diajak makan, disuruh makan juga sulit, nah itu tantangannya
seperti itu. Itu tantangannya. Ibu. Tantangannya. Kemudian bagaimana Ibu menghadapinya? Kalau untuk menghadapinya kita kan lakukan pendekatan, jadi terus-terusan pendekatannya, berkali-kali pendekatannya, nanti lama-lama juga bisa terbina trust. Jadi kita lama-lama bisa untuk ngobrol, ketika mereka untuk persiapan pulang, sudah siap untuk pulang, bisa kooperatif juga dengan keluarganya. Oke Ibu, terima kasih ya Bu informasinya. Sekarang kita ada di bagian admission bersama Bu AA. Bu AA. Kita bakal nanya-nanya tentang prosedur orang untuk dirawat jalan itu seperti apa, Bu? Oke, ya terima kasih sebelumnya. Jadi kalau untuk pasien di sini bisa datang bersama dengan keluarga ya sebagian besar. Saat datang seperti biasa melakukan proses pendaftaran. Nah, proses pendaftaran diawali biasanya mengambil dulu nomor antrian sudah tersedia di depan. Nah, nanti dari antrian mereka akan di screening dulu. Nanti ada petugas screening di depan. Nah, tujuannya nanti untuk memilah ya apakah ini pelayanannya nanti akan diberikan di rawat jalan kah, atau nanti misalnya kalau pasien gaduh gelisah akan dilayani di instalasi gawat darurat. Termasuk nanti untuk menentukan klinik mana yang akan dituju oleh pasiennya. Ya selain itu di sini pendaftaran itu ada juga yang dengan online. Oh, ada juga dengan online. Ya, jadi bisa mengunduh aplikasinya di Play Store, RSJ Jabar Online. RSJ Jabar Online. Iya. Jadi untuk proses pendaftarannya nanti bisa dibantu lewat aplikasi. Paling lambat itu H-1 sebelum kita mau datang kita harus sudah melakukan pendaftaran. Jadi nanti akan mendapatkan tanggal untuk bisa datang ke sini seperti itu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bersama Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, yaitu Dr. Eli. Hai dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tin. Iya, aku Apa kabar? baik. Dokter apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya. Aku ingin tahu harapan dokter kepada rumah sakit ini terhadap masyarakat. Harapan saya rumah sakit ini bisa diterima di masyarakat Jawa Barat, khususnya yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Jadi inginnya sih rumah sakit ini amanah ya, bisa diterima oleh mereka yang membutuhkan. Jadi rumah sakit ini bisa memperbaiki atau bisa memulihkan para masyarakat Jawa Barat yang sedang mengalami gangguan jiwa, dari menurunkan simptom atau gejala-gejalanya sampai mereka produktif kembali. Oke dok, terima kasih ya harapannya, semoga terlaksana. Amin. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Vin. Sama-sama. Bah, sebenarnya aku pengen nanya, sebagai anak Abah, dan Abah ini profesinya adalah dokter. Abah pernah nggak sih kepikiran dan menyangka Abah akan memiliki anak yang memiliki gangguan kesehatan mental? Dan apa rasanya, dan ketika, banyak banget ya pertanyaannya, nggak apa-apa. Dan apa yang Abah rasain pertama kali ketika aku didiagnosa, Abah? Nah, sebagai dokter, Abah itu paham bahwa ada model penyakit seperti ini, kan gitu. Jadi paham, Abah nggak perlu lagi harus memahami, mencari tahu ya. Ini apa dan sebagainya, karena Abah dokter. Yang kedua, Abah itu menyadari bahwa akan ada perkembangan seperti ini pada Afena, karena perkembangan Ade dari kecil sama Abah amati memang unik gitu, memang unik, sehingga Abah harus membuat mekanisme yang Abah tahu perkembangan Ade sampai. Nah, ketika Ade ke psikolog kemudian disampaikan bahwa Ade bipolar, ya Abah harus terima karena Abah sudah prepare gitu loh. Sudah prepare berarti Sudah ya? prepare karena Abah dokter tadi, karena Abah tahu perkembangan dari kecil
sehingga sudah prepare. Nah, sehingga Abah memutuskan Abah harus lebih all out untuk mendampingi adik supaya adik kelak itu bisa mandiri, bisa menghadapi seluruh masalahnya dengan sendiri dengan baik gitu. Dan Abah yakin bisa, dan adik sudah buktikan itu. Misalnya ini sekalian nih momen waktu kelas 2 SMA ya, saya selalu ceritakan kelas 2 SMA adik itu IPA tapi nggak sanggup di IPA, tapi adik aku ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Dengan upayaku sendiri dibuat program yang menurut saya luar biasa, mendesain sendiri, mengatur jadwal, belajar sendiri, dan saya backup, saya dorong, saya dukung. Dan akhirnya hanya 2 orang yang lulus dari sekolah itu, dan itu adik bisa membuktikan itu. Begitu sayang. Oke, terima kasih Abah, pertanyaannya sudah dijawab. Sudah. Buat teman-teman di luar sana yang berjuang atas kesehatan mentalnya, semoga kalian selalu sehat dan bahagia, dan jangan lupa obatnya diminum dan selalu menjalankan terapi dengan baik. Bye!